Novia Azahra dari kelas 11 MPLB. Beri tepuk tangan yang meriah. Kasih kasih cepat ini nyalakan juga, baru kasih 10 di sini, 11 bisikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Densana. Di sini saya Novia Azahra dari kelas 11 MPLB ingin membawakan cerita legenda Pesut Mahakam. Bahasa Kutai. Alkisah di sebuah dusun di Rantau Mahakam, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak mereka, seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Sang ayah seorang kepala keluarga yang arif, sementara sang ibu terampil mengurus rumah tangga. Kehidupan mereka tentram hingga suatu hari sang ibu jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sejak saat itu, sang ayah dan anak-anaknya larut dalam kesedihan yang mendalam. Sudahlah Pak, jangan terus bersedih, anak-anakmu butuh perhatian dan makan yang cukup. Kembalilah bekerja, ujar sang sesepuh dusun. Namun, sang ayah terus murung dan malas bekerja. Pada suatu malam, saat pesta adat tiba, ia mendengar tentang seorang penari cantik yang akan tampil. Dengan penuh harap, ia datang untuk menyaksikannya. Tarian dimulai dan sang ayah menatap terpukau kepada penari tersebut. Ayah pun berbisik dalam hatinya, betapa cantiknya dia. Usai pertunjukan, sang ayah menghampiri gadis itu dan mereka pun saling berkenalan. Aku sudah punya 2 anak. Apakah engkau bersedia menyayangi mereka seperti anakmu sendiri? Ujar sang ayah. Gadis penari pun menyaut, tentu abang, aku berjanji akan menyayangi mereka. Akhirnya mereka menikah dan keluarga itu kembali harmonis. Namun beberapa bulan setelah pernikahan, sifat ibu tiri mulai berubah. Ia memperlakukan kedua anak tirinya dengan kasar dan sering menyuruh mereka melakukan perbuatan berat. Heh pemalas, pergilah ke hutan dan kumpulkan kayu 3 kali lipat dari biasanya. Kalau tidak, kalian tidak akan makan, ujar sang ibu tiri dengan suara lantang. Sang kakak pun menjawab, tapi Bu, kayu masih banyak. Mengapa harus mengumpulkan sebanyak itu? Ibu tiri kesal dengan jawaban anak laki-laki itu dan menjawab, jangan membantah. Pergi sekarang atau kuadukan ke ayah kalian. Akhirnya kedua anak itu pergi ke hutan. Karena takut pulang tanpa cukup kayu, mereka memutuskan menginap di sana. Keesokan harinya, seorang kakek menemui mereka yang pingsan karena lapar. Cucuku, mengapa kalian di sini? Sang adik pun menyaut, kakek, kami disuruh mengumpulkan banyak kayu bakar oleh ibu tiri kami. Kakek itu menuntun mereka ke pohon-pohon berbuah lebat. Setelah kenyang, mereka kembali mengumpulkan kayu dan pulang. Namun sesampainya di rumah, mereka menemukan pondok telah kosong. Ayah dan ibu tiri mereka pergi tanpa pamit. Ayah dan ibu meninggalkan kita deh, ujar sang kakak kepada adiknya. Dengan hati hancur dan kebingungan, mereka memutuskan mencari orang tua mereka. Mereka menyeberangi sungai dan akhirnya menemukan pondok baru milik ayah mereka. Di dalamnya ada panci berisi bubur nasi yang masih panas. Meski mereka pun memakannya karena masih merasakan kelaparan. Namun setelah makan, tubuh mereka terasa panas seperti terbakar. Aduh, panas sekali kak, gatal, ujar sang adik. Mereka berlari ke sungai untuk mendinginkan tubuh. Dan mereka berubah menjadi 2 ekor ikan berkepala manusia.
Kamu enggak? Beberapa waktu kemudian, sang ayah pulang dan mendapati kedua anaknya telah berubah menjadi ikan di sungai. Udah masuk SMP. Sang ayah berteriak penuh penyesalan. Anak-anakku, maafkan ayah. Ibu tiri kalian adalah makhluk halus yang menipuku. Kabar ini menyebar dan penduduk dusun berbondong-bondong datang untuk melihat kedua ikan yang menyuburkan air panas dari kepalanya. Mereka percaya ikan-ikan itu adalah jelmaan anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Hingga kini, penduduk di tepi sungai Mahakam masih mengenang legenda ikan berkepala manusia yang berasal dari kisah sedih dua anak yang tak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Iya. Ikan pesut yang ada di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur dipercayai sebagai jelmaan dua anak kakak beradik yang terlantar karena ditinggalkan oleh ayah mereka yang lebih memilih istri baru. Cerita ini mengandung pesan moral mengenai akibat buruk dari kelalaian orang tua dalam merawat anak-anaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa terindah?